Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Sri Mulyani dengan NIM 2101168 dari PJKR FPO Kaupi. Saya akan mempresentasikan bab 7 Psikologi Olahraga. Dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Yusuf Hidayat MSI dan Bapak Alit Rahmat MPD. Bab 7 ini mengenai manajemen kecemasan dan penampilan olahraga. Kecemasan dimulai dari emosi, merupakan sebuah fenomena secara internal yang berdasarkan ilmiah. Emosi yang tidak sangat dapat penting yang dinyatakan yang sulit diteliti dari kehidupan secara jelas sebab adanya aktivitas manusia gitu. Keadaan secara jelasnya, emosi sering menjadi latihan penentu aktivitas aktivitas kemenangan. Nah, emosi ini dikendalikan karena tidak ada keseimbangan psikologi seperti gemetar, lemas, keringat dingin, kejang otot, bahkan kecemasan yang memang sering terjadi di diri saya juga. Biasanya itu tertekan karena kita dapat tekanan dari supporter misalnya. Itu kan suatu tekanan yang sangat menjadikan kita lemas. Nah, terus sehingga membuyarkan konsentrasi pada saat kita berlaga atau bertanding. Nah, ada imbasnya juga karena menurunnya kualitas penampilan dan prestasi yang akan dicapai gitu ya. Yang akan dicapai oleh siswa, oleh murid, atau oleh orang lain, atau mungkin bisa menurunkan kualitas performa kita gitu. Nah, apa itu pengertian kecemasan atau bisa dikatakan stres, teman-teman? Ya, yaitu suatu ketegangan emosional yang sangat berpengaruh terhadap proses-proses psikologis maupun proses fisiologisnya, yaitu tentang merencanakan reaksi situasi keadaan di dalam dirinya gitu. Adapun jenis sumber kecemasan, teman-teman, sumber kecemasan ini sering muncul gitu. Yang bisa dikatakan kecemasan bawaan atau kondisionalnya, gimana kondisinya. Itu terpengaruh yang saya katakan tadi. Gitu. Nah, misalkan merasa bermain baik nih kita, tapi sebaliknya malah dicemooh karena kita mungkin pembawa sial ataupun lagi mainnya turun. Tapi kan kita sudah mengeluarkan energi kita sebaik-baiknya gitu. Nah, terus juga ada gejala terjadinya kecemasan. Biasanya atlet ini kepalanya itu terasa sakit, terus ada sakit, kurang tidur, gak bisa tidur, ya kecapean sangat berlebihan gitu teman-teman, sehingga banyak bicaranya itu tidak banyak gitu, malah bicaranya hanya sedikit. Kalau misalkan orang yang memang kecemasannya itu sulit untuk ditahan atau sulit untuk dikondisikan, faktor pendukungnya itu pasti ada, yaitu pelatih atau teman-temannya.
yang bisa membantu dia lebih efektif lagi latihannya, lebih fokus, dan memberikan energi-energi positif kepada temannya. Seperti itu. Lalu ada proses terjadinya ketegangan dan kecemasan. Biasanya ketegangan itu adanya peristiwa yang merespon, maksudnya gini, ini kan kecemasan ada respon dari kitanya, dari orangnya, orang lain, misalkan atlet sepak bola, supporternya yang kamu mah mainnya kayak gitu. Nah itu harus dihilangkan. Kita harus support aja, berikan doa deh kalau bisa, itu ya. Adapun kata arousal dalam penampilan olahraga. Nah, arousal itu apa sih? Gejala yang menunjukkan adanya pengarahan peningkatan aktivitas psikisnya. Dan bisa diukur kecemasan itu untuk menjadi emosional, kondisional, penilaian yang memang kecemasannya ini jarang bisa ditahan. Pengukurannya misalkan catatan pribadi dia, catatan yang memang mendukung untuk upaya dia sembuh dari kecemasan itu. Biar tidak cemas, ya, usahakan ada pendekatan dari diri sendiri, dari pelatih, dari teman, terus dari teman, ya, dari lingkungannya, orang tuanya, support sistemnya, gitu. Sekian presentasi bab 7 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.